Halo, jumpa lagi dengan saya Mulyono. Saat ini kita akan membahas mengenai mata kuliah Bisnis Ekonomik dengan topik tenaga kerja. Pembahasan kita yang pertama adalah mengenai upah minimum nih, ya. Jadi upah minimum ini digunakan secara luas di banyak negara. Tingkat upah minimum di sebuah negara disesuaikan dengan inflasi, ya, juga dikonversi ke nilai tukar yang mencerminkan daya beli masyarakatnya. Nah, ini memungkinkan perbandingan upah yang lebih bermakna, ya, antar negara. Nah, jadi kita mungkin bisa aja membandingkan nih upah negara kita dengan negara lain, tapi kan kita juga melihat juga ya bagaimana inflasi negara tersebut dan juga nilai tukarnya, sehingga daya belinya bisa berbeda-beda. Misalnya upah minimum di berbagai negara ini ya ada perbedaan signifikan dengan tingkat upah minimum real. Nah, ini dia nih yang real ya. Jadi bisa saja upah minimum di satu negara itu secara nominal ya mungkin lebih tinggi dari negara kita, tetapi secara real mungkin lebih tinggi di negara kita. Kayak contohnya mungkin gaji sekian juta mungkin rupiah di negara lain mungkin lebih banyak nih dari di negara kita, tapi ketika dibelanjakan ya, di sana mungkin harga barangnya mahal-mahal ya, mungkin di kita harga barangnya lebih murah, seperti itu ya. Jadi kita harus juga membahas konsep dari upah real tadi ya, jadi upah real. Nah, ini kalau kita lihat di grafik ya, ada upah minimum secara per jam ya, tapi kebanyakan ini di negara-negara Eropa ya, itu ya. Nah, upah minimum di pasar tenaga kerja ya, ini juga mempunyai efek terbatas ya, seperti yang berlaku untuk semua perusahaan. Ya, mungkin permintaan pasar tenaga kerja relatif tidak elastis ya. Nah, dapat mendorong pekerja untuk bekerja lebih keras atau lebih efektif ya, karena ya mungkin tadi karena ada upah minimum sehingga mereka ada gambaran nih berapa upah minimum yang mereka bisa dapatkan. Jadi mereka mungkin bisa bekerja lebih giat dan lebih efektif. Nah, ada juga kalau misalnya bagaimana dengan upah minimum untuk perusahaan yang monopsoni ya. Monopsoni itu jadi penjualnya banyak mungkin ya, tenaga kerjanya banyak, tapi perusahaannya atau pembelinya tunggal, jadi perusahaannya tunggal gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi efeknya yaitu lapangan kerja bisa meningkat hingga upah tertentu, ada juga efek dari upah minimumnya. Nah, biasanya sih yang terjadi ya perusahaannya banyak gitu ya, dan tenaga kerjanya banyak, seperti itu. Nah, mengenai upah ini ada gender dan pasar tenaga kerja. Nah, jadi ada ketimpangan dari upah, di mana perbedaan jenis kelamin ini penyebab jadi ketidaksetaraan upah ya. Nah, ini dikarenakan apa? Jadi ada persepsi sosial ya, karena ada laki dan perempuan ya. Juga ada warisan sejarah nih, dari sejarahnya memang berbeda gitu ya. Lalu proporsi wanita yang lebih besar daripada pria yang bekerja paruh waktu. Jadi menyebabkan adanya ketimpangan upah. Nah, berikut ini ada grafik ya. Jadi rata-rata upah yang dibayarkan ya dari laki dan perempuan. Perusahaan menerapkan fleksibilitas ya dalam menerapkan tenaga kerja. Ada juga fleksibel dalam hal labor market nih. Saat ini banyak perusahaan menerapkan fleksibilitas dalam mempekerjakan dan mengalokasikan tenaga kerja. Dan dalam hal ini fleksibilitas ya dibagi menjadi 3, jadi functional flexibility, numerical flexibility, dan financial flexibility. Kalau secara fleksibilitas fungsional, yaitu perusahaan dapat mentransfer tenaga kerja di antara tugas-tugas yang berbeda dalam proses produksi.
Nah, ini maksudnya perusahaan memiliki tenaga kerja yang mungkin dapat berpindah-pindah posisi ya. Nah, tidak hanya dalam satu pekerjaan saja. Lalu juga ada fleksibilitas numerik, di mana perusahaan menyesuaikan ukuran dan komposisi tenaga kerja sesuai dengan kondisi pasar yang berubah. Nah, ini misalnya dalam satu waktu dapat memiliki banyak pekerja, tapi suatu waktu hanya sedikit. Jadi perusahaan dapat menambah melalui penambahan tenaga kerja dalam hal waktu tertentu misalnya. Nah, juga ini kemudian fleksibilitas secara finansial atau keuangan. Nah, di sini perusahaan memiliki fleksibilitas dalam biaya upah. Nah, jadi fleksibilitas finansial ini dicapai dalam menghargai upaya produktivitas tertentu daripada membayar tarif tertentu untuk pekerjaan tertentu. Jadi lebih fleksibel secara finansial. Jadi misalnya mungkin kalau punya target tertentu tercapai, nah, bisa mendapatkan pendapatan lebih banyak karyawannya. Dikasih bonus misalnya atau insentif misalnya, seperti itu. Nah, ini misalnya contoh dari tadi ya, pasar tenaga kerja dan insentif. Misalnya melalui penghargaan ya, ada reward, ya, bisa mencapai target tertentu ada rewardnya. Atau juga pembayaran overtime, jadi untuk lemburan dan sebagainya ya. Nah, performance, dilihat dari performance-nya gimana nih, skema insentif. Ya, bila mencapai sekian, insentifnya sekian. Kalau mencapai yang sekian, lalu bisa berubah insentifnya sesuai dengan skemanya ya. Nah, demikian pembahasan kita pada kali ini ya. Terima kasih.